Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Bupati Bulungan, Bapak Saudari dari RSI, terima kasih Bapak untuk dukungannya kepada kita semua. Yang Bapak dan peran Bapak untuk meluangkan waktu itu luar biasa bagi saya dan kami. Dan tentu saja staf khusus Menteri Bidang Percepatan dan Tata Produksi Pertanian Bapak Paul Asyar, terima kasih. Beliau tidak sangat biasa support kami di BPSDP dan memang kita semua untuk membangun SDM pertanian untuk di seluruh wilayah. Dan tentu saja Direktur Jenderal RI Hari Biasalo bagi Pelaksana Satgas Pangan Regional Kalimantan beserta seluruh jajaran RI di wilayah Kaltara dan juga di Bulungan, dan tentu saja kepada pertanian Taman Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh jajaran dan juga kepala balai wilayah Sungai Kalimantan Timur ada sebab terima kasih dan dapat penampungan kemudian kesimpulan untuk bayar. Nah ini menurut kami pemikiran yang kita eksekusi mungkin ya, kalau kita carikan peluang-peluangnya sehingga pada saat depan besar kita juga bisa siapkan dayanya atau hasil untuk memberi, karena pada saat disimpan dalam beberapa bahasa untuk masuk ke situ jadi ya akan dan kemudian itu kualitas atau keberkahan yang menjadi jalan. Lagi yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, hari ini memang kita akan menunjukkan anggota Bidang Pangan dan ada yang tadi sempat diskusikan pada pagi ini ada yang diberikan oleh Pak Bupati. Artinya adalah Pak Bupati memang sangat concern bahwa pembentukan tim ini, pembentukan kelembagaan tanggal untuk Bidang Pangan ini sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian sinergi antara program swasta dan kemudian ada program atau mungkin ada program lain yang sudah disaring di Kabupaten Bulungan khususnya, kita akan perkuat dengan Bidang Pangan. Nah artinya Bidang ini tidak hanya label yang kemudian dimiliki kemudian sudah selesai, tapi memang diperhatikan oleh kepala desa, kemudian dikenali oleh Babinsa, kemudian kita input juga diseluruhkan. Jadi jangan lupa rekan-rekan dulu memastikan ibadah yang sudah di-SK ini diinput diseluruhkan. Karena pada saatnya nanti ada bantuan untuk pupuk dan sebagainya, tentu saja dari pertanian dan juga dari para teknis kementerian akan melihat dari data yang ada diseluruhkan. Dan kemudian untuk laporan tahun ini kita juga ada aplikasi laporan utama. Nantinya dari BSIP atau dari pusat pelatihan akan melakukan peliputan di laporan utama yang aplikasi mendampingi Pak Menteri Transmigrasi bersama dengan Pak Badan untuk bisa menggerakkan transmigrasi di lokasi-lokasi yang luas tapi tidak banyak SDM di sana. Antara lain di Merauke dan juga di Kalimantan Tengah. Sehingga memang semua kementerian itu support untuk sosial pangan dari masing-masing industrinya. Baik Bu ya, Pak Haris dan Pak Emil yang ada di lapangan. Jadi setelah SK atau anggota sudah ditetapkan oleh Pak Kepala Desa, lahannya harus ditetapkan bersama. Lahan mana yang akan dikelola? Pada saat lahan ditentukan dari anggota brigade, maka itu ada permintaan atau kerjasama ditandatangani oleh para pihak, kemudian berlaku minimal 5 tahun. Jadi tidak boleh brigade itu hanya mengolah 1-2 tahun. Itu baru memanfaatkan lahan. Artinya kita paham lahan rawa ini perlu dimanfaatkan dengan nutrisi atau pemetaan dan sebagainya. Sehingga kualitas yang mungkin awalnya hanya 2 hektar, 3 hektar, kita harapkan 5 tahun depan itu sudah bisa maksimal. Bahkan ada di Kalimantan Tengah itu Pak Jenderal sudah sampai 9 tahun hektar. Karena sudah diberikan penggunaan tanah dan airnya juga sudah disediakan. Artinya tidak mudah itu bisa kita lakukan. Power pressure, Sulawesi Center dan Mobile Harvester itu adalah paket lengkap dari Kementerian Pertanian. Dan setiap alat tentu punya spesifikasi sendiri. Artinya untuk mobile karena akses jalan mungkin sangat sulit, apapun lahannya juga sangat sulit, namun tidak diusulkan untuk masyarakat. Karena nanti tidak akan bisa mobile di lapangan. Begitu juga dengan pompa. Kalau memang diperlukan pompa sampai 8 inch, ya usulkan 8 inch, jangan yang 3 inch. Bu Dr. Kita Kusmawati, terima kasih Bu, selamat datang dari Kabupaten Bulungan.
Kami hormati Komandan Satuan Koordinator Lapangan Satgas Wilayah Kalimantan, khususnya Bapak Brigadir Jenderal Putra Widya Setawa beserta seluruh jajaran. Terima kasih. Staf ahli Kementerian Menteri Pertanian Republik Indonesia yang hadir. Terima kasih Prof. Saya hormati Kepala Balai Wilayah 5 Kalimantan Utara. Terima kasih Pak telah hadir. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, Rektor Universitas Kaltara yang kami hormati, rekan-rekan pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan kepala desa dan rekan-rekan Babinsa Kabupaten Bulungan, beserta seluruh teman-teman Brigade Pangan Kabupaten Bulungan yang dikukuhkan pada pagi hari ini, beserta seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberkahi, diberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan dalam kita menjalankan seluruh aktivitas dan pengabdian terbaik kita kepada bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam kita bersama-sama memajukan pertanian di Indonesia kita yang ada di Kabupaten Bulungan ini secara khusus. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkannya Brigade Pangan Kabupaten Bulungan pada hari ini, dan semoga ini akan menjadi motivasi dan spirit besar kita bersama-sama, karena keberadaan Brigade Pangan ini menjadi bagian daripada komitmen kita dalam pencapaian visi Kabupaten Bulungan hari ini, berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Sehingga saya yakin dan percaya dengan dikukuhkannya Brigade Pangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan pada hari ini akan mendorong dan menjadi motivasi dalam rangka kita memastikan pencapaian kedaulatan pangan, swasembada pangan di Kabupaten Bulungan, yang tentu program ini inline dan sejalan dengan apa yang menjadi semangat dari pemerintah pusat Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini melalui Astra Citanya, yang kita menjadi bagian daripada komitmen kita dalam menuju kedaulatan pangan Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Ibu Kepala Pusat Pelatihan yang kami hormati, Koordinator Wilayah Kalimantan yang kami muliakan beserta seluruh hadirin yang kami hormati, bicara tentang pangan di Kabupaten Bulungan, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Kabupaten Bulungan hari ini, karena ini termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bulungan sesuai dengan visi misi kepala daerah pada periode 2021-2024. Dan sejak kami memimpin Kabupaten Bulungan, berbagai langkah upaya kita dalam meningkatkan produksi pangan khususnya padi dalam di Kabupaten Bulungan ini kita lakukan, termasuk dengan membangun sinergisitas, entah itu melalui kementerian lembaga ataupun melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun mungkin hari ini dalam timeline di RPJMD kita mentargetkan di tahun 2026 kita akan bisa mencapai yang namanya swasembada pangan di Kabupaten Bulungan. Hari ini beberapa rekan kepala desa telah hadir dan telah membentuk Brigade Pangan di seluruh desanya. Saya berharap teman-teman kepala desa tetap membantu dalam rangka untuk mengawal dan memastikan keberadaan Brigade Pangan yang telah dibentuk di desa kita masing-masing ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian juga dengan teman-teman yang tergabung di dalam Brigade Pangan, ini kita harapkan benar-benar menjadi komitmen kita bersama-sama bagaimana kita memastikan lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bulungan yang potensial untuk kegiatan pengembangan pertanian ini benar-benar dapat kita wujudkan dan kita bisa menuju yang bekerjasama dengan Universitas Kaltara melaksanakan yang namanya kuliah kerja nyata secara tematik. Jadi ada tema khusus, ada isu khusus yang memang kita kerjasamakan yang sejalan dalam rangka untuk mendorong percepatan pencapaian visi-misi Kabupaten Bulungan, termasuk dalam melaksanakan yang namanya mengeksekusi yang namanya program-program prioritas dari Kabupaten Bulungan. Selain Mandau Tani, kami juga memiliki program prioritas yang kita harapkan, karena Mandau Tani ini melibatkan stakeholder lintas dalam hal ini. Kita bicaranya tentu dari sisi hulu sampai hilirnya, sehingga kita berharap nanti melalui program Mandau Tani ini juga melalui kedaulatan pangan kita bisa menuju yang namanya one village one product, sehingga kita tidak hanya bicara pangan di Kabupaten Bulungan ini dalam arti hanya pada satu komoditas padi semata-mata, tapi kita juga bicara tentang berbagai macam komoditas pertanian,
termasuk hortikultura, termasuk bagian yang kita upayakan, programkan di dalam kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kabupaten Bulungan. Kilo yang diperlukan untuk menjadi padi 20 sampai 25. 25, standar 25 ya, hampir sama di Kalimantan Selatan. Di tempat kami juga di Kalsel sekitar 25. Nanti masuk dicatat unit namanya ya, jangan lupa ditulis nama unit, misalkan namanya di pari, jumlahnya 25 kilo, harga persatuannya berapa kilo? 1 kilo berapa? 10.000 ya, 10.000 dikali 25, 250.000, dicatat situ ya. Kalau mau praktek boleh aja sekalian dicatat gitu. Kalau enggak mungkin sambil menyimak aja ya sekalian, karena pencatatan wisata ini bisa dijadikan suatu evaluasi modal. Jadi kalau bagi sekalian punya kelangsungan dari wisata ini, bisa mengkontak tadi ya, KUR BR itu ya, datang ke tempat ibu, Bapak Ibu sekalian, nanti dilihat pencatatannya bagus apa enggak. Kalau sudah mulai berproduksi, suatu lahan itu sudah dikelola dan memproduksi suatu varietas atau suatu komoditas, itu bisa dijadikan suatu jaminan. Jadi unit kita tulis 25, jumlah 25, harga satuan 10.000, totalnya 1 hektar itu 250.000 ya, itu untuk modal dasar. Kemudian pupuk NPK perlu berapa Bapak sekalian? Ini kita ambil sampel di, kalau nggak salah di Maros atau di Kalimantan Selatan, 3 sak ya Bapak sekalian. 3 sak cukup nggak Bapak sekalian? Kurang di sini. Kira-kira berapa? 4 sak. 5. Nah, ini bisa naikkan posnya ya Bapak sekalian ya. 5. 1 saknya berapa? 900.000. Itu subsidi. Kalau subsidi, ya subsidi berapa? Nah, subsidi aja sekalian. Kalau mau subsidi agak berat, tapi memang ada kendala distribusi. Banyak dari sini ya. Masalah kita di luar rumah kan saya. Oke, berarti bukan orang asing ya. Ya, nama saya Nilo Supriyatna, saya dari Parikmaya Ibu. Saya dari Parikmaya. Dulu waktu itu saya selalu lihat kapal itu tulisannya tarakan dulu kan tarakan tarik. Baru itu tarakan segmen. Hari ini saya tarakan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Saya Widya Suara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian. Ada pernah dari sana? Ada? Kemarin THL-nya belajar di sana. Ada Alsinta langsung bawa pembaik kemarin. Itu seluruh penyuluh dari Kaltara belajar di sana kemarin. Kota kalau itu letaknya di Kabupaten Goa, Kabupaten Goa di Sumatera. Tapi saya ke arah Mali, ngobrol sekali. Tahu ya? Lihat. Oke, itu Batang Toruku. Saya spesialisasi saya itu mekanisasi pertanian. Jadi Batang Toruku itu spesialisasinya mekanisasi. Ya, jadi kalau mau belajar Alsinta, di sana tempatnya. Apalagi kebanyakan saya alumni UNHAS, saya S1 di UNHAS, S2 juga di UNHAS. S1 saya dari pertanian, mekanisasi pertanian, S2 saya juga pendidikan pertanian. Mekanisasi. Nah, terus tadi nomor 1. Istri saya cukup 1, anak baru 2. Jangan dibalik. Yang istri baru 1, anak cukup 2. Artinya apa? Kalau kata-kata baru aku mau ditambah lagi. Iya, gitu ya. Jadi 1, anak baru 2. Gitu ya. Dan lagi mau ditanyakan, saya udah suara sama dia di balai. Udah cukup ya? Udah cukup tanya. Oke, hari ini saya ditelepon melalui Pak Amal langsung. Katanya Bapak Ibu baru dilantik ya, dan harapannya hari ini Bapak diminta itu usulan Alsintan karena langsung ditindaki di rakyat besok. Ya, jadi Alsintan apa-apa yang diminta. Tapi ya aku dulu. Tidak semua yang kita minta itu dikasih. Gitu ya? Kalau kita minta drone yang bagus, belum tentu dikasih. Jadi
Paketnya sudah ada, tapi paket itu bisa disubstitusi. Artinya paket itu kalau misalnya Bapak tidak butuh, bisa digantikan dengan yang lebih butuh. Di sini kita belajar, gitu ya. Secara teoritis kemarin saya sudah daftarkan ini kebutuhan alat center di Kemenhan. Oke, ini sedikit teori Bapak Ibu. Saya pikir tadi saya melihat dari luar belakang Bapak itu sudah gol ya. Karena biasanya orang lapangan, orang lapangan. Saya yakin Bapak adalah Bapak Ibu adalah orang lapangan. Adik Ibu, orang lapangan dan pasti kalau dikasih teori begini nanti. Ya gitu ya, semuanya langsung kerja. Nah gitu, sebenarnya langsung kerja. Jadi oke, nanti kita akan kerja. Jadi sebelumnya saya kasih teori sedikit ya kawan. Ini banyak selalu pelatih, nanti materi ini akan saya kasih ya. Oke.